Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andri Naboban Channel. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mensubscribe dan men-share channel ini agar perkebaran Injil boleh sampai kepada orang-orang yang belum percaya. Karena itu, kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di hari Minggu tanggal 25 April 2021 tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara manusiawi kita memiliki penilaian tentang diri kita sendiri. Bahkan orang lain menilai tentang siapa diri kita. Tetapi bagaimanapun penilaian yang muncul terhadap diri kita, ada kebenaran tentang penilaian yang tak terbantahkan, yaitu dari Allah itu sendiri. Disitulah kita berpijak dalam berbuat dan bertindak, bukan berdasarkan penilaian yang muncul dalam diri kita. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 20, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Ada banyak ungkapan seperti lain di bibir, lain di mulut, atau jangan ada dusta di antara kita, atau lebih tegasnya dunia ini bangun sandiwara. Ketika pemahaman ini, ungkapan ini, dalam arti setiap manusia memiliki keterbatasannya dalam memahami isi hati setiap orang. Manusia dapat mengukur dalam laut dan tingginya bintang-bintang di langit, tetapi manusia tidak dapat mengukur dalam dan tingginya isi hati kita. Namun Tuhan mengetahui ketulusan hati kita sebagai manusia itu sendiri. Tuhan tahu ada apa niat, Tuhan tahu sikap kita, Tuhan tahu rencana kita, harapan kita, dengan keinginan kita di dalam Tuhan. Di sini kita diajarkan firman Tuhan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, yang artinya kita memberikan hati kita, mengarahkan, diajar, dan dituntun Tuhan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Di ayat 19a, kita berasal dari kebenaran. Jadi 1 Yohanes ini ditulis untuk meneguhkan keyakinan pembacanya bahwa benar Yesus adalah anak Allah, sebab ada ajaran yang tidak mempercayai seorang Mesias. Orang yang berasal dari kebenaran pasti taat melakukan perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan bagi Tuhan. Jaminan bagi orang yang taat melakukan perintah Tuhan, berbuat apa yang berkenan bagi Tuhan, apa yang dimintakan oleh Tuhan, apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Selama kita hidup dalam kebenaran Tuhan, pasti Tuhan akan membela kita, memberkati kehidupan kita. Orang yang berasal dari kebenaran pasti memiliki kerinduan yang besar untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Untuk itulah surat ini ditulis oleh Yohanes untuk membimbing orang Kristen agar tidak tersesat dalam iman kepercayaannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah ketaatan yang dituntut oleh Allah dengan kita saling mengasihi. Apabila kita tidak menunjukkan kasih terhadap sesama, kita berdosa karena kita tidak taat kepada perintah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin membenci saudara kita.
1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, karena kita menuruti segala perintahnya, mengapa ada doa yang dijawab dan yang lain tidak? Yohanes mengatakan bahwa kehidupan doa yang efektif itu berkaitan dengan pengabdian kita terhadap Allah itu sendiri. Menaati, mengasihi, dan menyenangkan Allah adalah syarat yang paling diperlukan untuk menerima apa yang kita minta di dalam doa. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dan berkenan bagi Allah. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itu yang memberikan harapan bahwa kita anak Allah yang memahami keberdosaan yang kita lakukan itu justru menunduk pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Ia menolong kita menjadi tenang menjalankan kehidupan, bahkan kita tenang kepada Tuhan Allah kita. Ayat 23 disimpulkan bahwa perintah Allah ada dua, yaitu percaya kepada Kristus sebagai anak Allah dan perintah untuk saling mengasihi. Orang Kristen adalah orang yang percaya dalam Kristus sebagai anak Allah yang merupakan juru selamat yang datang dari sorga diutus oleh Allah Bapa. Dengan kepercayaan yang penuh seperti itulah, maka orang Kristen dapat saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Kasih Allah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mematuhi firman Allah dan yang berjalan dalam kebenaran. Orang-orang yang menuruti segala perintah Allah, ia akan diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dirinya. Dengan demikian karya Roh Kudus dalam dirinya dinyatakan. Sekalipun Roh tidak terlihat, karyanya dapat kita saksikan dalam diri orang percaya, termasuk di dalam diri kita. Kita berasal dari kebenaran, maka kebenaran Tuhan mestinya tampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Jubilate, yang artinya bersoraklah. Minggu ketiga setelah Paskah, yang kita masih tetap merayakan pembebasan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bagi bangsa Israel, pembebasan yang paling bersejarah adalah dibebaskan dari Mesir. Tapi bagi orang Kristen, pembebasan itu adalah pembebasan yang terlepas dari belenggu dosa melalui kematian dan bangkitan Kristus. Oleh sebab itulah, patutlah kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita semakin berbuah di dalam kehidupan kita dan dalam dunia ini yang semakin luas mendapatkan kasih Kristus, dan dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Allah, yang telah tinggal diam dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan di dalam hidup kami tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, dan memberkati Bapak Ibu yang menonton channel ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.